Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotive. Nggak puas dengan X-Force atau the new SUV atau XFC Concept, Mitsubishi juga memperkenalkan Mitsubishi Colt. Ini adalah pesaing berat untuk Honda City, lalu kemudian Toyota Yaris tapi bukan yang cross, atau mobil-mobil hatchback city car sejenis lainnya. Nah, akan kita bahas mobil spesial ini karena ini akan menjadi salah satu yang harusnya dipilih oleh kebanyakan orang yang menginginkan city car yang keren, gagah, fiturnya lengkap, hemat, super hemat bahan bakar, dan kita bahas si Mitsubishi Colt. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you... Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, yang kita bahas kali ini adalah Mitsubishi Colt. Dan kalau teman-teman lihat di gambar yang ada sekarang, ini adalah versi lama daripada Mitsubishi Colt. Ya, kita tahu bahwa mobil-mobil Mitsubishi itu memiliki ya fasya yang kurang lebih sama. Dan untuk mobil ini itu mirip dengan mukanya si Outlander dan termasuk mirip dengan mukanya si Lancer. Jadi ini adalah versi city car atau versi hatchback daripada si mobil Mitsubishi Lancer dan Mitsubishi Outlander. Dan ini kalau kita lihat dan kita bandingin sama mobil-mobil sekarang, ini benar-benar kelihatan ya udah nggak sesuai lah, atau nggak, ya rada old school. Dan kalau kita lihat ini rada-rada mirip dengan Suzuki Splash, ya rada-rada mirip dengan salah satu yang mirip juga itu ada Chevrolet, saya lupa namanya. Buat kalian yang ingat namanya atau tahu namanya, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, nggak apa-apa, bantu saya lah bos. Ya, kita saling memberitahu. Ada hal yang saya tahu, teman-teman nggak tahu. Ada banyak sekali yang teman-teman tahu, saya nggak tahu. Tapi bantu saya untuk tahu dengan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Kita lanjut. Nah, akhirnya setelah edisi 2009 tadi yang kita lihat itu, hadirlah edisi terbaru daripada si Mitsubishi Colt. Dan kalau kita lihat, ini nggak mirip dengan fasya atau muka mobil-mobil Mitsubishi yang ada sekarang yang menggunakan Dynamic Shield. Ini agak beda bentukannya, tapi kalau kita lihat dari sisi samping, ini memang kelihatan elegan. Saya paling suka untuk bagian sampingnya ini sampai ke bagian belakang. Itu elegan, kelihatan pipih, kelihatan sporty, kelihatan semacam hatchback yang kencang, yang enak untuk dipacu di kecepatan tinggi. Dan kalau kita lihat untuk velgnya juga, harusnya kalau kita lihat di situ ya kira-kira ring 17, ring 18 yang dipergunakan di situ, atau ring ya 16, 17, 18 ya, dan antara itu dengan dual tone. Dan untuk bagian depannya itu keren juga untuk lampunya, belum pakai proyektor, dia masih pakai LED multi reflektor, dan ada LED DRL yang dia memanjangnya vertikal ke bawah. Ini mirip-mirip dengan lampu yang ada di XFC Concept atau the new SUV yang sudah di launching dan pastinya sudah diperkenalkan pada saat kalian menonton video ini. Ini menjadi pilihan yang menarik pastinya buat kalian yang pecinta Mitsubishi. Dan kita tahu bahwa terakhir Mitsubishi menghadirkan mobil-mobil city car itu pada eranya Mitsubishi Mirage. Dan setelah itu Mitsubishi Mirage discontinue di Indonesia, tapi di luaran sana itu masih dijual. Nah,
selanjutnya nih kalau kita lihat di bagian samping juga kelihatan sangat amat keren untuk mobil ini, dan kalau kita lihat secara lebih detail lagi di sini ada tulisan HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Ya, kalau misalkan kita ingat-ingat Mitsubishi Outlander PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle, itu adalah edisi mobil hybridnya Mitsubishi yang saya rasa pertama masuk ke Indonesia, dan ini menjadi edisi berikutnya daripada mobil-mobil hybrid electric vehicle. Dan kalau kita lihat di bagian samping seperti ini, wah, keren sih menurut saya. Menurut kalian gimana tentang desain bodi mobil ini? Kalau kita lihat dari samping, keren apa enggak? Harusnya cocok untuk dipakai di jalanan Indonesia apa enggak? Atau sesuai dengan harapan Indonesia apa enggak? Come on netizen, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi enak banget nih kalau kita lihat lekukan bodi belakangnya, lalu kemudian ke fender bawah, fender samping, lalu kemudian ada list bodi di bagian bawah dengan lampu depannya yang kelihatan banget dari samping. Even DRL-nya atau LED-nya itu kelihatan banget dari samping. Lalu kemudian di bagian spoiler belakangnya dibikin dengan warna hitam, jadi nggak kelihatan banget di situ. Ada shark fin antena di bagian atas dan nggak ada handle pintu di bagian samping. Handle pintunya ada di bagian atas. Ini mengingatkan kita sama Honda HR-V yang familiar dengan menggunakan konsep pintu yang sama. Jadi kalau misalkan kita lihat dari samping, ini seolah-olah semacam mobil 2 pintu, tapi karena ada garis pintu di bagian sini, maka kelihatan banget itu mobil 3 pintu. Dua-duanya kelihatan ini pakai rem cakram untuk sistem pengeremannya, dan wah, gagah sih dari samping. Dari belakang juga kelihatan elegan. Ini kelihatan kayak mobil Mitsubishi yang lain yang nggak mirip-mirip dengan mobil Mitsubishi lainnya yang kebanyakan mengotak-kotak. Ini enggak. Ini kebanyakan rada agak bulat-bulat dikit, tapi di bagian belakang sini itu ada garis-garis tegas yang kesannya juga rada mengotak. Dan untuk lampu belakangnya cukup besar ya, untuk lampu belakangnya. Ini mengingatkan saya sama MG HS, lupa-lupa, yang jelasnya mirip-mirip lampu belakangnya, mirip-mirip aja, tapi pastinya nggak diambil dari material parts yang sama. Dan di belakang sini di dudukan platnya ada tulisan Colt yang sangat besar, dan di bagian sini ada dummy untuk lubang-lubangannya, sepertinya sih dummy ya kalau saya lihat. Dan di bagian bawah rear under garnish-nya juga menggunakan material warna hitam perpaduan dengan warna silver, dan ini wah, kelihatan warna hitam lagi di bagian sampingnya, keren. Di bagian atas di situ nggak ada sunroof. Sama halnya dengan XFC Concept atau X-Force, itu nggak ada sunroof di atas. Apa kelebihannya nggak ada sunroof? Itu sebenarnya nggak ada sunroof itu mengurangi berat beban yang ada di bagian atas ya. Jadi mobil-mobil dengan sunroof itu sebenarnya lebih berat untuk sisi atasnya ketimbang mobil yang nggak ada sunroof. Jadi biasanya lebih limbung. Jadi kalau misalkan kayak gini, nggak ada sunroof di bagian atas, harusnya lebih stabil. Apalagi kalau kita lihat ini bentukannya rada pipih, dan ini monokok, harusnya lebih enak handlingnya untuk dipakai akselerasi dalam kota. Ada wiper belakangnya, dan ini spoiler atasnya kelihatan banget itu. Wah, enak sih ya. Dari sudut ini pun enak dipandang, dan harusnya benar-benar cocok untuk orang-orang Indonesia lah nih mobil. Dari depan, saya rasa ini sangat amat selera ya untuk bagian depannya. Tapi menurut saya ini adalah bentukan yang berbeda daripada mobil-mobil Mitsubishi. Dan kalau kita lihat untuk lampu utamanya di bagian sini tentunya, dan ada semacam DRL juga di bagian atas, semacam kayak alis kecil. Ada garis dynamic shield-nya juga di bagian grillnya sini, tapi dia kecil aja untuk garis dynamic shield-nya. Logo Mitsubishi di bagian tengah, lalu kemudian di bagian bawah sini ada fog lamp, harusnya yang sepertinya menyatu dengan DRL juga, dan harusnya di situ lampu sen juga ya, harusnya ya kalau kita lihat di bagian sininya. Dan ini ada cuakan sedikit untuk kap mesinnya pas di logo Mitsubishi-nya. Oh, keren juga ya. Untuk bagian depannya mantap juga lah ya. Ini ya debatable, ada yang sesuai dengan seleranya, ada yang enggak. Tapi menurut kalian gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. By the way, jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar jempol ke atas juga dong bos. Dari belakang seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah Mitsubishi Colt, dan saya suka tulisan Mitsubishi-nya ini, enak banget dilihatnya. Colt di bawah dengan HEV ini benar-benar rapi ya, semacam kayak presisi, seimbang pemasangannya. Dan di sini, oh ini bukaan untuk pintu bagasinya mirip sama Yaris bakpao ya, yang ada tonjolannya kayak gini ya. Karena kita nggak ngelihat ada handle pintu di bagian bawah atau di bagian mana gitu, karena
Wah iya, dia hanya semacam kayak tonjolan kecil yang pada saat kita buka, dia akan ketarik ke atas. Wah, anakan kunci pastinya ada di situ juga. Pastinya ada di fogger, harusnya ada. Dan di bagian belakang lampunya kelihatan enak juga ya klasternya. Ada lampu belakang, lampu mundur bagian dalam, lampu sein bagian agak luar. Dan harusnya ada DRL yang bentuknya huruf melingkar ke bagian dalam mobilnya. Harusnya seperti itu. Dan mantap ya. Ini mobil ini harusnya menjadi primadona juga di Indonesia kalau misalkan dimasukin ke Indonesia, dan harusnya mobil ini masuk ke Indonesia, mengingat ini adalah salah satu segmen mobil yang juga pasarnya cukup padat dan paling diminati di Indonesia. Nah, untuk interiornya kalau kita lihat di bagian setirnya, ini setirnya nggak mirip dengan setir mobil-mobil Mitsubishi yang ada di Indonesia saat ini, bukan common parts Mitsubishi yang ada di Indonesia saat ini. Head unitnya enak banget, semua konsol-konsol yang ada di bagian konsol tengahnya, lalu kemudian head unit, lalu kemudian pengaturan AC itu orientasinya ke driver. Jadi mobil ini harusnya driving oriented, dan memang instrumen-instrumen yang ada di sekitaran driver itu lebih condong diarahkan ke driver, biar driver lebih comfort, lebih enak untuk mengakses instrumen-instrumen penting yang ada dalam mobil ini. Seperti head unit, lalu kemudian untuk puter-puteran AC di bagian bawah, USB slot, lalu kemudian tuas transmisi yang semacam kayak dipagerin dari penumpang yang ada di bagian sampingnya. Dan ini head unitnya bentuknya vertikal yang ukurannya cukup besar, mantep banget juga untuk head unitnya. Dan untuk klasemeternya dia sepertinya udah menggunakan LED digital, LCD digital ya, kalau kita lihat itu keren banget juga. Lalu kemudian untuk setirnya ini ada cruise controlnya, lalu kemudian pedal shift nggak ada pengaturan audio juga, nggak tutup telepon juga, itu lengkap di bagian steeringnya. Dan steeringnya ini kalau kita lihat dibalut dengan kulit dengan bentuk yang lebih gambot-gambot, nggak yang kecil. Dia lebih gemuk, jadi harusnya enak banget buat digenggam dan dipakai buat berakselerasi. Nah, itu ada pengaturan-pengaturan lainnya di bagian sebelah kiri ini, dan menurut saya ini desain dashboardnya juga beda. Itu beda dengan dashboard mobil-mobil Mitsubishi yang pernah saya temui selama ini. Mulai dari Mirage, Outlander, Lancer, Mitsubishi Kuda, apalagi Triton, Pajero, apalagi itu beda banget dengan desain dashboard yang ada di bagian sini. Kisi-kisi AC di sini, lalu kemudian di bagian sini juga ada, dan di bagian sini ada tweeter, di bagian kiri kanannya juga. Tuas untuk bukaan pintunya lebih dekat ke dashboard ya pastinya, dan enak. Joknya ini perpaduan dengan fabric dan kulit pastinya, jadi harusnya sangat empuk untuk posisi duduknya. Dan seperti inilah handlingnya pada saat dikemudikan. Start stop engine button posisinya ada di bagian sebelah kanan, dan itu mudah juga untuk dijangkau oleh drivernya. So ini top marko top lah intinya mobil ini. Nah nih kalau kita lihat instrumen klaster-meternya di bagian dalam ini digital ya. Kalau kita lihat ada logo jalan rayanya, lalu kemudian di situ ada instrumen speedometer, lalu kemudian tachometer juga, dan instrumen bahan bakar seperti standar atau layaknya mobil-mobil pada umumnya lah, intinya itu lengkap dan ada di mobil ini. Wah keren sih intinya. Dan untuk fitur yang ada di mobil ini juga dilengkapi dengan wireless charging. Tapi kadang-kadang ada yang heran, kok ada wireless charging pas diletakin handphonenya itu nggak bisa ngecharge. Yes bosku, handphone kalian nggak support buat wireless charging. Sian banget. Aduh. Jadi ya jangan terlalu membangga-banggakan wireless charging ya. Kalian terlalu bangga sama wireless charging, handphone kalian nggak support wireless charging, ya apa gunanya? Tetap aja pakai kabel. Tapi ini, mobil ini wireless charging plus 2 USB slot di bagian sini. Dan ada colokan aux juga untuk audio. Wow, cakep. Dan di bagian bawah sini ada lighter yang bisa dijadikan ekstra USB slot juga di situ buat charging handphone. Dan itu putaran-putaran AC-nya, saya suka banget dengan putaran-putaran AC yang kayak gitu karena dia bisa di-dial secara physically. Jadi enak untuk diraba dan dioperasikan sambil kita mengemudi tanpa harus menghilangkan fokus kita ke jalan raya karena itu bahaya banget. Sepersekian detik kecelakaan itu parah banget, apalagi di kecepatan tinggi. So, hati-hati bosku. Nah, mobil ini sebenarnya kita kasih tahu juga. Ini adalah mobil yang merupakan kembaran daripada mobil Renault. Pantas
nggak ada mirip-miripnya sama mobil-mobil Mitsubishi yang ada sekarang. Ada beberapa bagian yang dimirip-miripin, tapi ini identik banget dengan mobil Renault Clio tuh. Waduh, yang beda dikit cuma di bagian grillnya, grill atas, grill bawah, beda dikit tapi lampunya sama persis, dari samping juga sama persis. Nah, mobil ini itu adanya di Eropa sana, dan mobil ini setahu saya itu diproduksi di Turki, lalu kemudian dipasarkan di pasar Eropa Amerika. Seingat saya, kalau salah tolong dikoreksi. Dan ini adalah mirip-mirip kayak Agya Ayla-nya atau ya Agya Ayla-nya lah orang-orang Eropa Amerika sana. Oh ya, sekedar informasi juga bahwa untuk mobil ini itu menggunakan mesin dua tipe, ada yang 1000 cc, lalu kemudian ada yang 1600 cc, dan ada yang hybrid pula. Jadi kalau misalkan perjalanan dalam kota diklaim itu sangat hemat bahan bakar karena bisa menggunakan full electric. Dan beberapa fitur lain yang ada di dalam mobil, ada ambience lighting, dan ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan kita dan kenyamanan kita pada saat berkendara. So, yang kita harapkan dan menjadi penutup daripada video ini adalah semoga mobil yang kita bahas barusan itu sesegera mungkin dimasukkan ke Indonesia. Setidak-tidaknya Mitsubishi ada segmen city car yang bisa bersaing untuk pasar Indonesia. Kalau misalkan mau mengembalikan Mirage, ya boleh mengembalikan Mirage tapi dengan bentuk yang berbeda. Kalau masih bentukan lama, ya udah rada ketinggalannya. Ini menurut saya opsi yang terbaik, apalagi 1000 cc itu akan sangat hemat dengan hybrid electric vehicle. Cakep. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah, sekali lagi mohon dimaafkan dan tolong kita dikoreksi dan dibenarkan dengan memberikan informasi yang lebih up to date biar kita saling melengkapi sebagai sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.